Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Sanjaya Surya, NPM 2317051114. Jadi di sini saya sudah mencari data untuk tugas dari mata kuliah AI. Nah, di mana data ini saya dapatkan di Kaggle, yaitu data Drybin. Nah, data ini berisi berbagai jenis kacang yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik fisik seperti ukuran, bentuk, area, dan parameter lainnya. Nah, target pada dataset ini yaitu kolom kelas yang dimana untuk menunjukkan jenis kacang, sehingga ini termasuk dalam klasifikasi multiclass. Nah, permasalahan yang diselesaikan ini yaitu mengklasifikasikan jenis kacang berdasarkan fitur yang tersedia dalam algoritma KNN, di mana metode ini untuk menentukan jenis kelas berdasarkan kedekatan datanya. Nah, langsung saja ke codingnya. Nah, di sini saya menggunakan import pandas, import numpy, import matplotlib, dan seabon, di mana pandas ini digunakan untuk membuat tabel data, kemudian numpy ini digunakan untuk komputasi angkanya, dan Matplotlib dan Seabon ini untuk membuat grafik visual. Nah, di sini saya menggunakan import file ini, di mana di Google Colab ini untuk mengunggah file CSV ya. Nah, ini saya file CSV-nya dan dataset.csv. Kemudian pada ini fungsi ini eh, digunakan untuk membaca file CSV-nya itu ya, untuk mengubah menjadi data frame agar data ini bisa diolah dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, kemudian pada fungsi ini df.info dan df.describe ini, info ini untuk melihat tipe data dan jumlah datanya ya, apakah ada yang kosong, dan describe ini untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimalnya dari kolom angkanya. Sini df is null ini untuk mencari nilai yang kosong. Nah, kemudian sini langsung ke kolom fungsi ini. Kemudian di sini ada fungsi dari def class value count ini. Nah, ini digunakan untuk membuat diagram batang untuk melihat distribusi jumlah data tiap jenis kacangnya. Nah, kemudian di mana di perintahnya di sini title-nya yaitu distribusi jenis barang, kemudian X label-nya itu mengambil data kelas, dan Y label-nya itu mengambil jumlah eh, tabel jumlah. Kemudian di sini show, kemudian jika di running dia akan menghasilkan seperti ini, di mana di sini terdapat detailnya, distribusi jenis kacangnya, kemudian ada kelasnya, di sumbu X-nya ada kelasnya, kemudian sumbu Y ini labelnya, itu jumlahnya. Nah, kemudian
Di sini ada sans headmap ini, fungsi ini. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan peta korelasi antara fitur ya. Kemudian tujuannya untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel, misalnya apakah luas kacang berhubungan dengan erat dan kelilingnya. Nah, ini adalah korelasinya. Nah, kemudian lanjut ke codingan selanjutnya ada ini fungsi label anchor ini. Nah, ini fungsinya untuk mengubah label kategori teks eh, ke dalam kolom kelas gitu. Kemudian di sini ada fungsi try and test split ini. Ini gunanya untuk membagi dua bagian ya. Ada datanya itu dibagi menjadi dua bagian, ada data training dan data testing. Di mana data testingnya ini adalah 0,25. Kemudian pada model KNN ini menginisiasi ya eh, KNN dengan 5 tetangga terdekat untuk melihat klasifikasi sebuah datanya fungsi ini. Nah, kemudian lanjut ke tahap evaluasi modelnya. Nah, di mana di sini ada prediksinya. Model prediknya ini fungsinya untuk menggunakan model yang dilatih ini untuk memprediksi jenis kacang pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, terus kemudian pada akurasi skor ini dia akan menghitung persentase kebenaran dari prediksi model yang dihasilkan. Nah, di sini sebenarnya menghasilkan 80, akurasinya 80. Ini jika dipresentasikan menjadi 80,9%. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi report ini memberikan rincian performa model eh, lebih mendalam ya melalui matriks precision, recall, F1 score dan support dari setiap jenis kacangnya. Kemudian eh, pada ini pada data yang terakhir ya ini coding yang terakhir yaitu confusion matrix ini berfungsi untuk memvisualisasikan bentuk tabel atau heatmap tadi yang di atas untuk menunjukkan di mana model ini menebak misal jenis kacang A sering salah ditebak jenis kacang B gitu. Nah, intinya eh, confusion matrix ini untuk memvisualisasikan tabel heatmapnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.